Bayangkan perjalanan harian yang beralih dari jam-jam panjang yang dihabiskan dalam kemacetan lalu lintas, menjadi perjalanan yang cepat dan efisien, seperti yang dibayangkan oleh sistem angkutan cepat RTS Johor Bahru Singapura. Inisiatif kereta api canggih ini, dengan anggaran yang mengesankan sebesar 45 triliun rupiah, bertujuan untuk mengubah perjalanan lintas batas. Membentang sepanjang 4 km, proyek ini akan menghubungkan Johor Bahru ke Singapura, secara signifikan mengurangi waktu tempuh dari beberapa jam menjadi hanya beberapa menit. Selain kenyamanan, upaya ini mengatasi kesulitan logistik yang besar, karena penyeberangan saat ini dipenuhi oleh ratusan ribu penumpang. Terjebak dalam kondisi kemacetan yang konstan, sistem kereta cepat RTS, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026, siap untuk merevolusi situasi saat ini dengan rekayasa mutakhir dan desain yang ramping. Bagaimana visi ambisius dari tahun 2010 berkembang menjadi inisiatif infrastruktur yang begitu besar? Malaysia dan Singapura adalah dua tetangga yang dinamis dengan hubungan yang kuat. Penduduk sering melintasi perbatasan untuk bekerja, kunjungan sosial, atau kegiatan rekreasi. Secara historis, perjalanan ini bergantung pada jalan tol Johor-Singapura yang berfungsi sebagai arteri penting sejak didirikan, memfasilitasi perjalanan harian bagi ribuan orang. Namun, pada tahun 1990, menjadi jelas bahwa jalan tol tersebut tidak dapat lagi menampung lalu lintas yang melonjak. Sebagai tanggapan, pilihan kedua diperkenalkan untuk mengurangi sebagian kemacetan, namun kedua tersebut kini seringkali kewalahan, menyebabkan frustrasi bagi para penumpang dan berdampak negatif pada ekonomi kedua negara karena keterlambatan dan inefisiensi. Oleh karena itu, diperlukan solusi, jaringan transportasi RTS, akan membangun sambungan rel sepanjang 4 km yang bertujuan untuk mengubah situasi ini. Awalnya diusulkan pada tahun 2010, proyek ini diantisipasi akan membawa perubahan bagi kedua negara, mengurangi kemacetan di jalan tol yang sibuk dan meningkatkan konektivitas. Namun, konsep sistem angkutan cepat massal yang menghubungkan Singapura Utara dan Johor Bahru telah dipertimbangkan sejak tahun 1991. Tujuannya adalah untuk memperluas sistem MRT Singapura ke Johor Bahru, sebuah proposal yang mendapat dukungan dari kedua negara. Baru pada masa transisi kepemimpinan di Singapura pada tahun 2010, proyek ini mulai mendapatkan perhatian. Rencana tersebut bertujuan untuk menghubungkan Tanjung Puteri di Johor Bahru dengan kawasan di Singapura, yang keduanya merupakan tujuan penting. Tujuannya adalah untuk membangun rute transit yang lancar dan efisien melintasi Selat Johor. Meskipun awalnya optimis, proyek ini mengalami banyak penundaan karena pergeseran politik, faktor ekonomi, dan kompleksitas perencanaan teknik, yang mengakibatkan tertundanya pembangunan selama 10 tahun. Pekerjaan akhirnya dimulai pada tahun 2021. Bayangkan berdiri di kota Johor Bahru yang ramai, Malaysia, sambil memandang ke seberang Selat Johor menuju kota metropolitan Singapura yang dinamis. RTS merupakan pencapaian rekayasa senilai 2,9 miliar, yang akan merevolusi cara orang melintasi hamparan air sepanjang 4 km ini. Lebih dari sekedar jembatan, jembatan ini berdiri sebagai bukti inovasi dan konektivitas yang dirancang untuk menampung hingga 10.000 penumpang per jam di setiap arah selama jam sibuk. Proyek ini akan dimulai di stasiun Bukit Cagar di Johor Bahru, tempat jalur RTS akan mengangkut penumpang menyeberangi Selat Johor ke stasiun Woodlands North di Singapura. Perjalanan ini, yang saat ini melebihi 1 jam melalui jalan darat, akan dipersingkat menjadi hanya 5 menit dengan kereta berkecepatan tinggi ini. Bukit Cagar terletak di jantung Johor Bahru, pusat kota yang ramai di Malaysia. Johor Bahru, yang berfungsi sebagai gerbang selatan Malaysia,
yang terletak di seberang jalan lintas dari Singapura. Tempat ini berfungsi sebagai pusat ekonomi dan komersial dengan koneksi yang kuat ke Singapura, menjadikannya sebagai titik awal yang strategis untuk jalur RTS. Sebaliknya, Woodlands North yang terletak di wilayah utara Singapura, sebuah area yang dikenal dengan pembangunan perumahan dan komersialnya. Stasiun Woodlands North terintegrasi dengan mulus ke dalam jaringan MRT Singapura yang luas, khususnya Thomson East Coast Line, sehingga meningkatkan konektivitas. Konstruksi dimulai pada tahun 2021 dengan fokus pada komponen penting seperti fasilitas bea cukai, imigrasi, dan karantina, terowongan, dan jembatan layang. Fasilitas CIK sangat penting, berlokasi strategis di kedua ujung jembatan, yang memungkinkan para pelancong untuk melewati imigrasi di titik keberangkatan mereka, sehingga memfasilitasi perjalanan yang lebih lancar dan lebih efisien. Sekarang mari kita bahas salah satu prestasi teknik luar biasa yang diwakili oleh jembatan RTS. Struktur ini jauh dari biasa, dengan panjang 17,1 meter dan dibangun dari beton bertulang, dengan berat total 340 ton, dan diposisikan 26 meter di atas permukaan laut, menghubungkan dermaga 47 di Malaysia ke dermaga 48 di Singapura. Tingkat presisi dan keahlian teknik yang dibutuhkan untuk proyek ini luar biasa. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke pekerjaan pondasi di sisi Singapura. Tim konstruksi telah berhasil menyelesaikan 12 tutup tiang pancang, yang berfungsi sebagai dasar beton besar yang menjangkarkan tiang pancang yang menopang jalan layang. Tutup tiang pancang ini penting, karena menahan berat dan tekanan dari struktur lintasan yang ditinggikan, memastikan stabilitas dan daya tahan. Tanpa tutup ini, tiang pancang berisiko tenggelam atau bergeser, yang dapat membahayakan integritas seluruh struktur. Lebih dari 1.000 pekerja telah mengubah area yang sebelumnya kosong di dekat stasiun MRT Woodlands North menjadi lokasi konstruksi yang ramai seluas 30 hektar, area yang setara dengan 42 lapangan sepak bola. Diperkirakan bahwa ketika jalur RTS mulai beroperasi pada akhir tahun 2026, sekitar 40.000 orang akan melintasi lokasi ini setiap hari sebelum konstruksi dapat dimulai. Proyek ini dimulai dengan kekuatan yang besar, yang mengharuskan penggunaan bahan peledak untuk meledakkan granit. Operasi ini menuntut presisi yang sangat teliti untuk mencegah dampak apapun pada jalur MRT Singapura di dekatnya. Untuk memantau situasi, sensor dan instrumen digunakan untuk melacak getaran dan kemiringan struktural, memastikan bahwa stasiun tetap stabil selama kegiatan konstruksi. Setelah bagian yang keras disingkirkan, tumpukan beton ditancapkan 50 meter ke dalam tanah, membangun fondasi untuk stasiun penghubung RTS di Woodlands North, serta gedung bea cukai, imigrasi, dan gedung karantina 3 lantai, yang memiliki 2 tingkat bawah tanah. Selama puncak pengerjaan pemancangan, tiang pancang, derek dan ring pemancangan bekerja terus-menerus, dengan total 50 derek yang bekerja sepanjang hari untuk mematuhi tenggat waktu yang ketat. Secara total, lebih dari 2.000 tiang pancang dipasang untuk segmen Singapura dari penghubung RTS. Kesulitan teknik yang besar adalah pengangkatan dan pemasangan bagian beton untuk membuat rel jembatan layang. Bagian-bagian ini, yang diproduksi khusus di tempat pracetak seluas 8.000 meter persegi, menyerupai potongan-potongan Lego besar, dengan total 27 bagian yang masing-masing beratnya mencapai 180 ton. Bagian yang lebih kecil yang digunakan di darat berukuran lebar sekitar 10 meter dan tinggi 4 meter, sedangkan bagian yang lebih besar yang digunakan di atas air dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter. Bekerja di dataran tinggi di tengah angin kencang dan kondisi cuaca buruk memerlukan presisi tingkat milimeter, yang mencerminkan tingkat akurasi dan keahlian tinggi yang dibutuhkan untuk upaya ini. Stasiun Woodlands North,
yang sedang dibangun dengan kedalaman maksimum 28 meter, akan dihubungkan melalui jalur penghubung bawah tanah ke area imigrasi. Di sisi Malaysia, fasilitas imigrasi juga akan berlokasi di stasiun Bukit Cagar. Ini berarti penumpang hanya perlu mendaftar di imigrasi satu kali pada titik keberangkatan mereka. Saat ini, penumpang juga harus melewati imigrasi pada saat kedatangan. Stasiun Woodlands North dan Gedung Bea Cukai, imigrasi, dan karantina, bangunan 3 lantai dengan 2 lantai basement, akan berukuran 10 kali lipat dari stasiun MRT biasa. Gedung CIK dirancang sesuai dengan sertifikasi Green Mark Platinum BCA, dengan peralatan hemat energi yang tergabung dalam desain dan pengoperasiannya termasuk fitur-fitur seperti pencahayaan LED, panel surya, dan sistem pendingin hibrida. RTS Link diperkirakan dapat memulai layanan penumpang pada akhir tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan tol, salah satu penyeberangan perbatasan tersibuk di dunia. RTS potensi mengangkut hingga 10.000 penumpang per jam sekali jalan dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 5 menit. Perkiraan biaya proyek ini mencapai 45 triliun rupiah, dengan Singapura menanggung 61% dari total biaya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video hari ini informatif, pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak melewatkan video menarik apapun.